Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya agar setiap kita tetap semua dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, seringkali kita banyak mendapatkan cerita-cerita dari tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dan setiap kali saya membaca firman Tuhan ini, saya banyak sekali membaca tokoh-tokoh ini yang begitu menginspirasi saya, khususnya untuk saya dalam mengiring Tuhan dan dalam saya melayani Tuhan. Tapi kalau saudara menyelidiki lebih dalam lagi, ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, di balik semua orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa, di sana juga banyak juga cerita bahwa ada juga tokoh-tokoh Alkitab ini yang ternyata gagal dalam mengiring Tuhan atau dalam melayani Tuhan. Nah, sekarang saudara dalam mengiring dan melayani Tuhan, saudara mau pilih yang mana? Mau yang sukses dipakai oleh Tuhan atau mau yang gagal? Kalau saya secara pribadi, sekali saya ambil komitmen untuk mengiring Tuhan atau untuk melayani Tuhan, saya katakan saya ingin menjadi hamba yang berkenan, dalam tanda kutip, sukses bukan di mata manusia tapi di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saya saudara terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas, melihat bagaimana salah seorang tokoh Alkitab yang Tuhan pakai luar biasa. Dia begitu menginspirasi, tapi saudara dia mau berbagi dengan anak rohaninya. Siapa dia? Rasul Paulus, dan dia menulis, saudara, bagaimana untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati, itu di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ya. Dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan yang selanjutnya. Tapi saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati, dari apa yang dibukakan dari kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat terlebih dahulu. Yang pertama saudara, dari 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Saudara, firman Tuhan ini dimulai dengan kata-kata Rasul Paulus, ya, menceritakan kepada Timotius atau berpesan kepada Timotius, dikatakan dia selalu mengucap syukur kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, seorang pelayan Tuhan itu harus punya sikap selalu mengucap syukur. Sebab saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita mengambil keputusan kita melayani Tuhan, saudara tidak menutup kemungkinan kita akan menghadapi banyak sekali tantangan dan ujian dalam hidup ini. Tapi saya mau bilang sama saudara, salah satu kuncinya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang sejati kalau kita punya sikap hati apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita. Mari kita selalu mau mengucap syukur, sebab saya percaya di balik ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, ada kuasa yang akan menolong kita, memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk kita terus maju di dalam ladang Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Wow, puji Tuhan. Yang kedua, masih dalam ayat yang ketiga tadi saudara, 2 Timotius ayat 1 ayat yang ketiga dikatakan, selain aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani, bahkan dikatakan melayaninya dengan hati nurani yang murni. Jadi seorang pelayan Tuhan yang sejati yang kedua adalah pelayan Tuhan harus memiliki hati yang murni dalam melayani Raja kita. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting sekali karena segala sesuatu itu dimulai dari hati kita. Waktu hati kita murni, kita tulus, motivasi kita benar dalam melayani Raja kita, pasti Tuhan akan mengangkat kita, pasti Tuhan akan mempromosikan kita, pasti Tuhan akan memakai kita secara luar biasa. Haleluya. Saya banyak mendengar bagaimana rekan-rekan pelayan Tuhan bilang, wah kalau di ladang Tuhan sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan. Kebetulan mungkin mendapatkan ya
komunitas atau teman-teman yang seperti itu. Tapi saya berdoa, dimulai dari kita yang dipanggil melayani Tuhan. Jangan pernah seperti itu. Biarlah kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus, yang murni. Sebab saya percaya dengan ketulusan dan kemurnian, pelayanan kita akan berkenan dan menyenangkan Tuhan. Untuk apa saudara jabatan kita kejar, tapi pada akhirnya kita melayani Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Wow, saya takut dengan itu saudara. Kalau saya lebih memilih saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan pakai seperti apa yang Tuhan mau saja. Yang paling penting dengan hati yang murni, saya berkenan dalam melayani Raja saya. Haleluya, bisa menyenangkan Raja saya. Karena fokus melayani bukan buat diri kita, tapi fokus melayani untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Kita lompat ayat yang kelima, 2 Timotius 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Wow, seorang pelayan Tuhan yang sejati, hal yang ketiga harus berani hidup dengan iman. Saudara, dalam ladang pelayanan Tuhan kita nggak bisa bergantung kepada seseorang, ya, karena firman Tuhan juga berkata, terkutuk kita yang berharap sama manusia atau kita bergantung sama kekuatan kita sendiri. Saudara punya masa lalu, saudara punya simpenan harta, saudara punya jabatan yang tinggi, saudara punya deposito yang banyak atau apapun juga. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan pernah andalkan itu, tapi andalkan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah iman yang teguh sehingga saudara menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Haleluya. Yang keempat, saudara, ayat yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Haleluya. Dikatakan mengorbankan karunia Allah, karunia roh. Ya, jadi hal yang keempat, saudara dipakai Tuhan dengan saudara selalu mau mengobarkan karunia yang datang dari Tuhan. Karena karunia itu diberikan cuma-cuma dan saudara nggak boleh pegang untuk kepentingan saudara sendiri. Tapi saudara diberikan karunia untuk dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Kobarkan karunia itu. Bagaimana karunia bisa berkobar kalau roh saudara juga selalu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bagaimana supaya roh kita menyala-nyala? Keintiman dengan Tuhan untuk kita jadi pelayan Tuhan. Itu syarat mutlak. Bangunlah selalu keintiman dengan Tuhan sehingga roh kita menyala-nyala dan karunia kita akan berkobar-kobar. Haleluya, haleluya. Ya, yang kelima, saudara terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan gak pernah memberikan kita roh ketakutan. Ya, tapi dalam kehidupan ini seringkali kita dalam melayani Tuhan, kita pernah menerima intimidasi sehingga seringkali kita takut dalam melayani Tuhan, takut dalam menghadapi tantangan. Nah, ini tidak betul. Kalau kita Tuhan yang utus, Tuhan pasti akan membela kita. Oleh sebab itu, hal yang kelima untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati, saudara harus berani menghadapi hidup ini. Dalam tanda kutip, hidup ini segala tantangan yang akan diberikan atau diizinkan terjadi dalam hidup saudara. Hadapi itu, ya. Sebab kalau roh yang ada dalam diri kita itu berkobar-kobar, menyala-nyala, pasti kita akan berani, saudara. Apalagi yang kita sampaikan, kita lakukan, dan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, saudara, waktu saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, roh yang ada di dalam kita akan menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa melewati segala sesuatunya. Katakan haleluya. Hal yang terakhir, saudara, bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang sejati? 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Pelayan Tuhan yang sejati, hal yang keenam adalah berani bersaksi
tentang kebaikan Tuhan. Dan ini nggak bisa ditolak-tolak, dimanapun saudara dipakai Tuhan, bersaksi, 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 sehingga banyak jiwa-jiwa akan kita menangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan, hamba berdoa dimanapun kami berada dan mendengar firman Tuhan ini, dan kami sedang melayani Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan kami, Engkau tolong kami melayani untuk bisa sampai garis akhir, kami melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya roh yang ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus yang Kau telah utus dan berdiam dalam hidup kami, akan memampukan kami dalam melayani Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami siap terus Engkau pakai di ladang Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.